Cantik. Raye membeku di tempat. Pandangannya terpaku pada wajah Roland yang menampilkan senyum simpul. Sekali lagi ia mengerjap untuk mengembalikan kesadarannya yang sempat melanglang entah kemana. Lukisannya cantik. Lukisan. Raye begitu tanggap mengomentari ucapan Roland barusan walau terdengar gagap. Jawaban yang Roland berikan hanyalah sebuah anggukan. Pada saat itu pula saraf-saraf di otak Raye mulai kembali menyatu. Satu demi satu kejadian sebelumnya mulai diolah oleh kemampuan otaknya. Lalu, Raye mendapatkan satu kesimpulan yang pasti. Cantik. Satu kata itu Roland tujukan untuk lukisannya, bukan untuk dirinya. Raye menelan ludah keluh. Matanya mengedip sebanyak 2 kali sebelum bibirnya dipaksa untuk menerbitkan senyum. Lukisannya ya, Pak? Tanya Raye sambil cengengesan dan melanjutkan memasang sabuk pengaman yang sempat tertunda. Roland kembali menjawab dengan anggukan, kemudian mengubah topik obrolannya dengan bertanya, saya perlu izin dari nenek kamu, enggak? Rasanya enggak sopan kalau saya enggak minta izin dulu. Raye menarik napas panjang sebelum menjawab Roland, mencoba mengabaikan percakapan mereka sebelumnya, yang entah kenapa mengundang rasa jengkelnya. Enggak usah, Pak, nenek saya juga lagi istirahat. Beneran? Iya, Pak, udah langsung jalan aja. Karena jawaban Raye sebelumnya terdengar meyakinkan dan cukup ngotot, maka Roland segera menyalakan mesin mobilnya dan bersiap pergi. Kamu bisa melukis sejak kapan? Raye menatap lurus ke depan. Ekspresinya tampak dipenuhi kekesalan. Rasa dongkolnya yang tiba-tiba hadir masih meluap dalam dirinya, teringat dengan pujian Roland yang ternyata bukan dimaksudkan untuk dirinya. Padahal, Raye sudah berharap sebelumnya. Ah, Raye memang suka kegiran. Dari kecil, Pak, jawab Raye seadanya, tanpa menoleh ke arah Roland sedikit pun. Bagus, lo, udah pernah dikomersialkan. Raye mengembuskan napas panjang dan bersandar pada kursi. Tatapannya diubah ke samping, melayang keluar jendela untuk memperhatikan jalanan. Sekaligus meratapi nasib karena sifat percaya dirinya. Barusan membuatnya jadi tidak bersemangat. Belum, Pak, itu cuma hobi doang. Hobi bisa dijadikan uang. Satu tangan Raye terangkat, bertengger di kaca jendela, dan mulai memerintahkan jari telunjuknya untuk mengetuk-ngetuk benda tersebut hingga menghasilkan ritme teratur yang hanya terdengar oleh telinganya. Saya tahu, Pak, balas Raye yang tampak ogah-ogahan. Terlihat sekali tak berminat untuk mengobrol bersama Roland. Kenapa nggak mulai nyoba untuk dikomersialkan? Raye mendengkus panjang. Ditariknya kepalanya dari sandaran kursi dan berpaling pada Roland. Seolah sadar, Roland pun menoleh sekilas ke arah Raye dan melemparkan senyum singkat padanya. Raye sudah menunjukkan secara terang-terangan, lewat nada suaranya bahwa ia tak ingin lagi melanjutkan pembicaraan apapun dengan Roland, tetapi kenapa pria itu seakan bebal? Iya, Pak, kapan-kapan saya coba, jawab Raye dengan sisa-sisa kesabaran yang masih dapat diandalkan, dalam situasi seperti ini. Dan semoga saja setelah ini Roland mengerti maksudnya. Setelah Raye kembali melemaskan bahunya dan bersandar pada kursi, tak ada ucapan lainnya dari Roland, lah menghitung sampai detik ketiga dan suasana masih tetap hening. Satu sudut bibirnya pun tertarik ke atas, merasa telah berhasil menghentikan percakapan di antara mereka. Sepanjang perjalanan, Raye hanya fokus memandang keluar jendela. Kedua tangannya terlipat di atas paha, menyaksikan tetesan air hujan yang mulai membasahi kaca jendela. Hujan semakin deras saat mereka tiba di sebuah restoran seafood yang cukup terkenal. Setelah memarkirkan mobilnya, Roland mencari payung yang selalu ia simpan di jok belakang mobilnya. Roland keluar terlebih dahulu, lalu memutari mobil dan berhenti di sisi pintu yang satunya, tempat di mana Raye duduk. Dibukanya pintu mobilnya, pelan-pelan dan mencondongkan payungnya sedikit ke depan agar tak ada air hujan yang mengenai tubuh Raye nantinya. Ayo, ajak Roland seraya mengulurkan sebelah tangannya pada Raye. Awalnya Raye kebingungan kenapa Roland sampai repot-repot mengulurkan tangan padanya. Padahal, Raye juga tak masalah keluar dari mobil tanpa harus menggandeng tangan pria itu. Tetapi ia merasa tidak sopan bila menolak uluran tangan Roland. Alhasil, mau tak mau Raye menerimanya dan segera keluar dari dalam mobil. Raye kira, setelah Roland sempat melepas genggaman mereka hanya untuk menutup pintu mobil, pria itu tak akan menggandengnya lagi, tetapi Raye salah. Karena kini, mereka berjalan di bawah payung yang sama dengan Roland yang menggenggam erat tangannya.
Ditambah lagi latar belakang suara hujan dan udara dingin yang menerpa mereka tanpa ampun. Sudah seperti di film-film romantis saja, batin Raye. Kali ini Raye tidak akan menyisipkan sifat geernya, lah yakin sikap Roland barusan karena pria itu adalah tipe lelaki yang bertanggung jawab dan baik hati. Jadi, mana mungkin Roland membiarkannya kehujanan. Genggaman itu pun tak berlangsung lama. Begitu, tiba di depan pintu masuk restoran, Roland langsung melepasnya dan buru-buru masuk seakan tak terjadi apapun di antara mereka. Ya, memang tak ada yang terjadi. Roland hanya bersikap selayaknya seorang pria baik hati pada umumnya. Kamu mau pesan apa? Saya yang traktir, tanya Roland sembari membuka buku menu setelah mereka mengambil duduk di salah satu meja yang kosong. Saya mau minuman aja deh, Pak. Saya udah makan tadi. Raye tak berbohong. Bukannya ingin sok jaga image. Di depan Roland, Raye memang sudah makan malam. Perutnya bahkan masih terasa kenyang. Yakin, Roland meletakkan buku menunya di atas meja, memandang Raye dengan sebelah alis yang terangkat. Raye mengangguk, lah benar-benar sudah kenyang. Kalau ikut memesan, Raye sangsi tak bisa menghabiskan makanannya dan jadinya malah mubazir. Setelah meyakinkan Raye sekali lagi dan jawabannya tetap sama, Roland pun memanggil pelayan untuk memesan. Jadi, kamu kemana selama 3 hari ini? Selagi menunggu pesanannya datang, Roland membuka topik obrolan dengan Raye. Ah, itu. Raye menjeda sejenak kalimatnya, merasa heran bagaimana bisa Roland tahu jika ia tak masuk kuliah selama 3 hari. Padahal, Roland hanya mengajar di satu mata kuliah yang diambilnya. Dan pria itu pasti cukup sibuk untuk sekadar mencari keberadaannya di kampus. Saya ada urusan, Pak, jawabnya pada akhirnya. Selama itu, Raye menganggukkan kepalanya sembari mengambil sehelai tisu. Iya, Pak, tapi sekarang urusan kamu udah selesai, kan? Pertanyaan lain terlontar dari mulut Roland, seolah ada ribuan daftar pertanyaan yang bisa ia berikan pada Raye. Tisu yang tadi diambilnya, Raye gunakan untuk mengalihkan kegugupannya dengan cara melipat-lipatnya di atas meja. Kendati sudah sering berbicara empat mata seperti ini, Raye masih merasa tak nyaman. Ia juga belum berani menatap langsung ke dalam mata pria itu, takut teringat dengan tubuh setengah telanjang Roland yang membuatnya nyaris pingsan. Udah, Pak, besok saya ke kampus, kok. Baguslah. 3 hari nggak lihat kamu di kampus, sepertinya saya kangen. Raye yang sedari tadi hanya menunduk untuk menatap tisu yang tak henti dimainkannya, sontak langsung mengangkat kepalanya setelah mendengar tanggapan Roland. Kedua matanya langsung menyorot tepat ke wajah Roland dengan mulut yang setengah terbuka, terheran-heran dengan ucapan pria itu. Kakangan, tanya Raye, memastikan jika yang didengarnya barusan memanglah benar. Ya, Roland mengangguk-anggukan kepalanya, lah meneguk air mineralnya terlebih dahulu sebelum kembali menatap Raye dengan lekat dan berkata, saya kangen kamu, Raye.